Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam, Bu Ade Irma. Iya, bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah luar biasa, sehat, Iya, baik. alhamdulillah. Bu Nur, hari ini saya izin melaksanakan coaching ya. Iya, Bu Irma. Sebelumnya, sebagaimana yang kemarin sudah disepakati bahwa hari ini Bu Irma akan melakukan coaching, ya, Bu ya. Nah, sebelum melakukan coaching, saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Di sini saya akan melihat, mengamati, dan juga akan menilai praktek yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Adria. Sesuai dengan rubrik coaching, insya Allah pada hari ini ya Bu ya, di sini saya bertindak sebagai observer. Saya akan mengamati apakah dalam praktek coaching itu sesuai dengan alur tirta, apa belum, seperti itu. Mana nanti eh, jangan lupa ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Dan apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching nanti? Dan saya akan mendengarkan respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Iya, Bu. Itu di mana perlunya tentang kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan sebelum melakukan observasi praktik coaching hari ini, izinkan saya Bu Irma ya untuk mengajukan pertanyaan, apakah boleh? Iya, Bu. Monggo. Eh, Yaitu pertanyaan terkait nanti rencana coaching yang akan dilakukan oleh Bu Irma. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu gunakan atau Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, baik, Bu. Nanti yang akan saya lakukan yaitu kompetensi dengan kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan aktif, Bu. Baik, Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan terkait eh, aktif mendengarkan dan pertanyaan yang berbobot itu ya Bu ya, yang penting. Ya. Dari kompetensi yang Ibu sampaikan, kompetensi manakah yang secara spesifik akan Ibu kembangkan? Saya ingin lebih spesifik ke mendengarkan secara aktif, Bu, memahami tentang permasalahan yang akan disampaikan oleh Koji, seperti itu, Bu. Baik, Bu. Berarti nanti lebih spesifiknya mendengarkan secara aktif gitu ya. Iya, Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu Irma inginkan dalam proses coaching hari ini. indikator yang saya harapkan yaitu nanti saya berharap Koji mendapatkan solusi dari masalahnya, jadi bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa menemukan rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti itu, Bu. Baik Bu, kemudian itu saja pertanyaan dari saya sebelum melakukan coaching. Semoga saat itu proses coaching bersama Ibu ya, selalu mengingat dari hal-hal apa yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu ya. Ya. Eh, itu selamat melaksanakan coaching Irma. Ya, terima kasih Bu Nur. Ya, sekarang Bu Arlia. Selamat pagi Bu Arlia. Pagi menjelang siang. Selamat Ya Bu pagi Arlia. menjelang siang, Bu Iya Bu Irma. Arlia. Bagaimana kabarnya Bu Arlia? Alhamdulillah hari ini baik sekali, sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah ya Bu ya. Apalagi di musim yang berdingin ini, cuacanya sangat dingin sekali. Baiklah Bu, kita langsung saja nge, ke sesi tanya jawab.
Nggih, siap Bu Eh, Irma. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Ar hari ini menjelang sesi coaching? Apakah ada hal khusus yang ingin Bu Ar diskusikan atau fokuskan? Ya, sejujurnya Bu Irma, saya sedikit merasa tegang hari ini karena banyak sekali beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya mencari solusi yang lebih efektif lagi. Ya, baik. Tentu ya Bu ya, sebagai makhluk hidup kita pasti ada tantangan dalam kehidupan ini. Nah, saya menghargai kejujuran Bu Arlia. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Bu? Ya, mungkin ada Bu Irma, tapi ya mungkin nanti di akhir sesi ini saja. Baik, kita lanjutkan ya Bu ya. Apa tujuan yang ingin Bu Arlia capai dari percakapan kita kali ini? Saya ingin mencari solusi tentang murid saya, yaitu dia itu malas sekali masuk sekolah. Seperti itu. Dia malas berangkat ngaten apa, Bu? Nggih. Ya. Lalu harapannya dari anak tersebut atau tujuan akhir yang ingin kita capai dari perbincangan kita ini apa, Bu? Saya ingin bisa mengajak dia agar bisa rajin berangkat ke sekolah tanpa harus izin selalu memberitahu saya lewat WhatsApp bahwa dia izin tidak masuk sekolah karena bangunnya telat. Oh, jadi dia sering enggak masuk ya, Bu ya, Iya. sering izin. Nah, apa ukuran keberhasilan yang Bu Ar inginkan dari sesi perbincangan kita? Harapannya dengan anak yang sering enggak masuk ini. Ya, tentunya saya ingin murid saya ini bersemangat masuk ke sekolah agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, tadi Bu Arlia ingin muridnya bisa bersemangat masuk sekolah, nggih. Apa yang membuat Bu Arlia merasa kesulitan dalam mengajak murid tersebut masuk sekolah, Bu? Ya, saya merasa kesulitannya ini ingin berbicara dengan orang tuanya. Tapi karena orang tuanya ini sudah meninggal, jadi dia tinggal ini bersama neneknya. Dan saya ingin berbicara sama neneknya ini, dia tidak pernah ke sekolah, hanya izin lewat WhatsApp saja. Oh, seperti itu. Bisa diceritakan lebih lanjut, Bu, tentang anak ini? Iya, sebenarnya saya ini merasa takut sama neneknya atau wali murid dari dia ini, karena mungkin terbilang orang tersebut pemarah. Jadi biasanya kalau dia tidak masuk kan izin, hanya izin lewat WhatsApp. Terus minta izinnya dia karena bangunnya kesiangan sehingga tidak bisa masuk sekolah. Karena malamnya dia tidak tidur-tidur dan menunggu neneknya. Neneknya ini berjualan nasi sehingga dia menunggu sampai neneknya selesai baru dia bisa tidur dengan neneknya dan menunggu dagangannya habis. Dia tidak tidur-tidur kalau neneknya belum pulang. Seperti itu, Bu.
Oh, Irma. jadi yang membuat anaknya terlambat itu karena menunggu neneknya pulang jualan, begitu Bu. Iya, Dan dia tidak bisa tidur jika tidak ada neneknya. Dan dengan karakter neneknya juga yang pemarah seperti tadi, nggih. Saya paham sekali Bu Arlia, jadi Ibu merasa takut nggih karena neneknya yang suka marah tadi untuk menegurnya. Lalu bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut Bu Arlia? saya berharap dapat mendekati nenek tersebut dengan pendekatan personal dan akan mengkomunikasikan kepada nenek tersebut agar kita dapat bekerja sama agar cucunya ini bisa ke sekolah dengan bersemangat, bisa mendapatkan pelajaran seperti teman-temannya dan pembelajaran agar tidak ketinggalan, Bu Irma. Oh, seperti itu. Baik. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Arlia tambahkan? Saya hanya ingin lebih dipercaya sama wali murid atau nenek tersebut, sehingga dia bisa berpikir lebih terbuka dengan saya, seperti itu, sebagai guru kelasnya. Oh ya, seperti itu, nggih. Baik. Berarti Bu Arlia ini ingin lebih dipercaya oleh wali murid, khususnya nenek tadi, nggih. Sehingga bisa berpikir terbuka begitu nggih neneknya. Terus apa yang ingin Bu Arlia rencanakan dalam mencapai tujuan Bu Arlia? Aksi nyata apa yang akan jenengan lakukan selanjutnya? Saya akan mempersiapkan diri saya dengan penuh kesabaran karena menghadapi neneknya yang suka pemarah itu, dan akan berbicara secara baik sehingga nenek tersebut percaya dengan saya selaku wali kelasnya. Iya, baik. Namanya juga nenek-nenek gebu, biasanya itu kembali ke awal lagi, anak-anak perlu perhatian dan harus bicara pelan, harus minta dimengerti seperti itu, nggih. Nah, baik Bu An. Untuk selanjutnya, apa rencana aksi yang jenengan lakukan? Prioritas apa yang akan Bu Arlia lakukan? Prioritas saya adalah bisa memberikan pemahaman kepada nenek tersebut agar anak tersebut tidak ketinggalan pelajaran yang saya setiap harinya di dalam kelas ini. Oh, seperti itu, nggih. Jadi Bu Arlia tadi berusaha memberikan pemahaman kepada neneknya. Kalau muridnya tidak masuk, maka dia akan ketinggalan pelajaran, Ya. seperti itu. Terus strategi apa yang Bu Arlia gunakan untuk mencapai tujuan itu, Bu? Saya akan mencari lebih dalam lagi tentang alasannya kenapa kok sering sekali izin tidak masuk ke sekolah, dan saya akan berencana untuk mengkoordinasikan dengan ibu kepala sekolah dan juga mengkonfirmasi dari ibu kepala sekolah, sehingga kalau ada sesuatu yang mungkin laporan dari wali murid tersebut, saya ada yang bertanggung jawab untuk itu, Oh, yaitu jadi ibu kepala seperti itu. sekolah. Nggih, jadi jenengan bekerja sama dengan Bu Kepala Sekolah dan juga neneknya tadi, nggih Bu, untuk mengatasi masalah anak yang pemalas ini. Nah, itu adalah langkah yang sangat baik, rencana aksi yang terstruktur dan fokus, detail, dan membantu panjenengan mengatasi tantangan ini. Baik, Bu Arlia tadi mempunyai langkah-langkah. Nah, sekarang apa komitmen Bu Arlia terhadap rencana tersebut? Ya, ini saya akan berkomitmen dengan wali murid tersebut atau nenek tersebut agar anak tersebut bisa bangun pagi dan neneknya ini bisa mengatur waktu agar dia tidurnya ini lebih awal dan
berani, seumpama neneknya belum datang, dia belajar mandiri. Mandiri untuk tidur sendiri, sehingga kalau neneknya belum pulang, dia bisa tidur sendiri, jadi paginya kalau berangkat ke sekolah tidak akan telat lagi dan tidak akan tidak masuk sekolah lagi nih. Seperti itu. Oke. Nah, siapa kira-kira yang dapat membantu Bu Ardia dalam menjaga komitmen tersebut? Iya, ini saya akan meminta bantuan kepada teman sejawat saya yang kebetulan dia ini tetangga dari wali murid atau nenek tersebut untuk membantu saya mengajak anak tersebut biar mau masuk sekolah, dan saya percaya dukungan dari mereka akan menjadi motivasi dan penyemangat buat saya. Oh ya, baik, seperti itu, luar biasa, hebat sekali Bu Ardia. Lalu dengan bekerja sama dengan rekan sejawat nggih Bu Ardia. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut atau apa yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita kali ini Bu Ardia? Ya, saya akan terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan berkolaborasi, kemampuan menyelesaikan masalah, dan harus baik-baik bisa bekerja sama dengan wali murid juga. Ya, terima kasih Bu Irma yang sudah membantu saya ini menyelesaikan masalah ini dalam kegiatan ini, dalam kucing ini. Terima kasih sekali. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan yang berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi yang lebih efektif lagi. Iya, Terima kasih sama-sama. Bu Irma sudah membantu saya. Iya, sama-sama Bu Nur, senang sekali bisa menjadi tempat cerita Bu Ardia. Mohon maaf, ya. Ya, semoga apa yang jenengan rencanakan bisa terwujud nih Bu Ardia. Oke, terima kasih Bu Sami-sami. Irma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ardia. Waalaikumsalam Bu Nur. Tapi suaranya Bu Nur tidak kedengaran. Assalamualaikum Bu Irma dan Bu Erdia. Waalaikumsalam Bu Nur. Ya, alhamdulillah ya untuk proses coaching yang panjenengan lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya menanyakan indikator ketercapaian. Sebelum melakukan coaching, dari indikator ketercapaian itu apa saja yang sudah Ibu lakukan, Bu Irma dan Bu Erlia tadi terkait indikator tersebut. Iya. Oke. Alhamdulillah Bu, di sini saya sudah menyelesaikan proses coaching berdasarkan hasil coaching tadi. Saya juga sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana, aksi yang akan dilakukan, dan tanggung jawab. Baik ya, tadi ada yang saya tulis, saya sebagai observer, Ibu Ade dan Ibu Elia sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta. Karena Ibu tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ketika Bu Irma, Adik Irma memberikan pertanyaan berbobot tadi, sehingga Ibu Erlia itu bisa menemukan solusinya sendiri. Sebelum kita sendiri, saya ada satu pertanyaan yang terakhir dari kegiatan coaching tadi. Kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan, Ibu Adik?
Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koji, sehingga saya dapat menggali informasi yang lebih dalam dan dapat mengarahkan Koji untuk mencapai tujuannya. Seperti itu. Ya luar biasa ya Bu ya. Jadi Ya. kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, waktu mengajukan pertanyaan berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach, sehingga Ibu adik itu dapat menggali lagi informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan Coach itu menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Itu ya Bu ya. Iya Bu, benar. Iya. Luar biasa Bu, semoga sukses ya Bu Ade Irma dan Bu Erlia. Iya Bu, terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Sama-sama Bu Erlia dan Bu Ade Irma. Kalau gitu saya akhiri dulu ya pembinaan kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.